Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Sehat semua ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, Pak Buslami apa kabar Pak? Saya kangen sama Pak Buslami. Kalau nggak ketemu kan, lama nggak ngobrol gitu. Hari ini baru kelihatan lagi. Nanti kita ngobrol di sini Pak. Oke, teman-teman seperti biasa, setiap pagi kita analisa market ya. Jadi pagi ini kita akan melihat data-data yang akan dirilis sepanjang hari ini, termasuk juga secara teknikal. Sebelum saya masuk sini, saya mau tanya, kemarin ada yang trading? Ada yang trading nggak dari tim Spartan? Gimana hasilnya? Gimana hasilnya kemarin? Kenapa? Minus atau profit? Nggak ada masalah, mau minus small profit, ngobong. Trading nggak kemarin saya tanya? Oke, kemarin gold di sell. Oke, ayo dari sell. Yang lain, produk yang lain, gold. Gimana hasilnya kemarin? Ketawa lagi tanya. Profit atau loss? Loss. Oke, nggak apa-apa. Yang penting aktif ya. Dari tim Diamond Oil Pak ya, Pak Mustomi ya. Ada posisi sell oil. Oke, nanti kita bahas secara teknikal. Dari Garuda trading apa aja? Gold aja. Gimana hasilnya kemarin? Profit. Berapa profit berapa? 3 apa? 3 poin profit kemarin. Ambil posisi sell atau buy? Ada banyak posisi ya? Kenapa? Ambil posisi apa kemarin? Sell. Oke. Dapat ya berarti ya. Oke, kita langsung masuk ke data hari ini ya. Ini ada 2 data yang saya lihat, ada PMI, nanti jam 3:30 untuk sterling. So, teman-teman yang trading sterling, mungkin ya tolong diperhatikan data ini, walaupun kita lihat prediksinya lebih kecil, namun nanti rilis ini akan sangat mempengaruhi pergerakan harga. Data sebelumnya 55,2 dan forecast-nya 5,4. PMI ini data yang lebih bagus akan membuat positif untuk sterling dan sebaliknya. Data di bawah ekspektasi membuat sterling melemah ya. Dan yang nanti malam yang penting juga yang diperhatikan oleh pasar adalah ADP ya, jam 19.15 atau jam 7.15 nanti malam. Nah, ini ADP juga sangat fluktuatif ketika beritanya dirilis, artinya memang grade A yang jadi perhatian pasar, dan kalau kita lihat ekspektasi pasar itu lebih besar dari data sebelumnya. Data sebelumnya 374.000 dan diprediksi naik ke 428.000 untuk ADP bulan September. So, ADP juga nanti bisa jadi acuan kita untuk non-farm payroll hari Jumat. So, jadi teman-teman perhatikan data ini ya, kalau memang nanti terpaut cukup signifikan antara rilis dan juga forecast ini, artinya akan ada pergerakan yang cukup signifikan juga. Ya, jadi untuk hari ini mungkin 2 itu ya yang menjadi perhatian pasar karena dua-duanya juga grade A ya. Dan mungkin yang trading minyak ini malam ini juga ada persediaan minyak mentah ya. Jadi jam 19.30 ini ada persediaan minyak mentah yang artinya juga mungkin mempengaruhi pergerakan harga minyak. Nah, trading minyak saya lihat sih ada banyak yang sell posisi minyak ya. Jadi nanti kita akan lihat seperti apa rilisnya. Kalau memang rilisnya lebih besar atau inventory minyak lebih besar, mungkin besar akan ada koreksi harga, karena kita tahu harga sekarang ini termasuk harga tinggi ya. Namun kita kemarin juga udah bahas bahwa harga di 77 ya itu udah closing di atas resisten. Itu karena tren sebenarnya harga minyak itu masih akan up. Nanti kita bahas secara teknikal. Ya, jadi untuk kalender ekonomi ini ya, 3 data ini tolong teman-teman perhatikan. Jam 3:30 nanti terkait sterling, kemudian jam 19.15 untuk USD, dan jam 21.30 untuk oil. Oke, kita masuk ke teknikal. Ya, seperti biasa kita bahas dulu untuk indeks dolar. Pergerakan masih sama seperti kemarin-kemarin, artinya secara tren dolar ini masih di atas trendline, yang artinya trennya masih naik. Dan kita lihat kemarin pergerakan tertahan pada area support. Kalau hari ini, kalau saya lihat ya, ini pergerakan harga masih akan ranging di ring yang sempit sampai nanti ADP dirilis. So, pergerakan selanjutnya ini, karena kita tahu sebenarnya target dari indeks dolar ini bisa sampai ke level 94.7. Karena setelah level ini, setelah level 93.7
6 ini ya, area support ini nggak ada tekanan lagi di sebelah kiri. Tekanan atasnya atau gelombang tertinggi selanjutnya itu di 94,7. Kita bisa expect sebenarnya pergerakan dari indeks ini bisa sampai sini. Cuma kita belum tahu nih gelombang-gelombangnya seberapa panjang. Apakah dia langsung naik atau nanti ada koreksi-koreksi yang disebabkan oleh data-data yang mungkin negatif. Kalau data-data non-farm payroll ADP negatif, artinya untuk indeks dolar ini masih ada potensi untuk harga koreksi dulu. Ya. Tapi secara kecenderungan pergerakan harga hari ini saya lihat akan bermain flat di area support dan ADP menentukan untuk pergerakan selanjutnya. Apakah sampai ke level ini 94,5 ini resisten ya? Resisten atau harga tertinggi beberapa waktu yang lalu 94,5 atau bahkan pergerakan harga balik lagi koreksi ke level support sebelumnya di 93,6. Ya, artinya pergerakan harga kita bisa lihat ini gelombangnya selagi pergerakan harga masih di 94,6 ini trennya masih up. Ya. So itu ya untuk hari ini gambaran untuk indeks dolar, pergerakan bermain di area support dan secara tren masih up. Oke, kita lanjut ke forex. Kita bahas untuk pasangan euro dan USD. Ya. Euro USD ini pergerakannya relatif kecil ya dari kemarin. Kalau kita lihat volumenya juga kecil-kecil ya dari candlestick 4 jam, teman-teman bisa lihat pergerakannya masih stuck di 1.1590-an. Nah, ini kalau kita lihat masih dalam area range support. Ya, karena memang kalau kita lihat dari tren pergerakan euro ini masih downtrend dan sekarang pergerakan harga tertahan di level support. Nah, namun kalau kita lihat dari kecenderungan harga, kalau saya lihat euro ini masih akan tertekan ya. Karena kita lihat juga tadi dolar yang masih berpotensi untuk naik, maka secara tren dari tren lain juga pergerakan masih di bawah dan kecenderungan di sini juga kita belum jelas apakah ada buyer yang muncul atau malah akan kembali tertekan. Jadi patokan kita itu pada kecenderungan pergerakan harga secara tren aja. Jadi kalau saya lihat mungkin pergerakan harga akan coba lagi ke level support. Ya. Level support dari harga sebelumnya di 1.1560 itu supportnya. Support untuk harga euro ya, untuk harga euro. So kalau untuk kita ngomongin range euro hari ini saya ambil pada harga terendah kemarin di 1.1550, 1.1560 itu area supportnya atau area buy. Nanti kalau teman-teman ketemu harga di area ini bisa ambil posisi buy. Ya karena ini historical lantai ya, ini dia lantainya dan ini bisa jadi peluang untuk kita ambil posisi buy. Dan untuk area sell kita bisa pakai acuan pertama harga tertinggi kemarin di sini. Ini juga udah jadi resisten ya kalau saya lihat di 1.1640 ya sampai dengan 1.1660. 1.1660 itu area ini yang kuat. Area sebelumnya lantai udah berubah jadi resisten. Jadi ketika harga mungkin bergerak nanti ke level 1.160-an, teman-teman bisa cari posisi sell untuk ngikutin trennya. Kalau sekarang pergerakan harga cenderung akan menuju ke support lagi. Nanti kita perhatikan nih support. Kalau support ini ternyata nggak kuat juga, artinya akan terjadi penurunan yang lebih dalam untuk harga euro. Ya, untuk selanjutnya itu di 1.1500. Itu support selanjutnya. Nah, jika support harga kemarin 1.1560 di break, itu ya. Dan ini pasti juga terpengaruh oleh dolar nanti. Seperti apa? Dolarnya kuat, jadi otomatis breakout. Ya. Gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin posisi ideal, cari posisi sell. Atau nanti kalau sempat di bawah, teman-teman bisa coba buy. Tapi di dekat area terendah kemarin. Itu syaratnya. Kalau sekarang pergerakan masih cenderung di tengah, ya teman-teman ambil keputusan lah, mau buy, mau sell, tapi risk-nya kecil, atau nunggu harga terbaik untuk ambil posisi sell di atas. Ya. Gitu ya, ada yang trading euro nggak? Belum ada ya? Oke. Jadi gambarannya untuk euro. Lanjut ke sterling. Ya. Sterling kemarin ada yang ambil sell nggak? Kemarin ada yang ngambil posisi sell di akun demonya.
Kemarin pergerakan masih di sini, saya lihat, dan sempat terkoreksi sedikit, ya, sedikit terkoreksi dari candlestick 4 jam, dan ketika berita dirilis, kita lihat ini breakout. Jadi dari support, dari downtrend line kita bisa lihat bahwa trend line-nya ini udah di breakout, ya, yang artinya ini jadi signal bahwa sterling ini bisa berubah trend, bisa. Tapi kita belum bisa lihat pergerakan harga ini lewat dari level tertinggi kemarin. So, kalau saya lihat range dari sterling ini pun masih relatif kecil, ya. Level bawah itu ada di 1.3570, ini supportnya. Ini supportnya, support yang signifikan 1.3570. Ya, ini supportnya, sekaligus juga mungkin untuk sterling ini terjadi koreksi, ya. Ini level ini support signifikan karena sebelumnya di sini pernah jadi resisten dan di breakout, jadi kita ambil di sini, sekaligus juga ini menjadi area trend line, jadi bisa jadi dia retest dulu untuk melanjutkan kenaikan. Dan walaupun naik, kalau saya lihat pergerakannya akan masih banyak tahanan di atas, ya. Ini level tahanan juga nih. Ini level supply. Ini level supply area ini. Dan kalau kita lihat areanya ini masuk ke level 1.3650. Ini resisten kuat kalau saya lihat, karena di sini pernah jadi historical. 1.3650 jadi tahanan. Artinya selagi harga masih di bawah level ini 1.3650, kemungkinan besar harga akan bermain masih di range bawah. Namun tahanan bawahnya juga saya lihat cukup kuat nih, di area ini cukup juga ada demand-nya. Mungkin kalaupun dia turun masih nyangkut di level ini. Nah, jadi range-nya untuk hari ini bawahnya 1.3570 dan atasnya 1.3650. Itu range untuk hari ini untuk sterling. So nanti sore ada PMI yang artinya juga mungkin bisa mempengaruhi pergerakan sterling secara teknikal. Gitu ya. Pengaruh. Pasti pengaruh, Pak. Kalau USD yang menguat, otomatis akan terjadi tekanan lagi untuk sterling. Karena kan hadapannya sterling dengan USD. Kecuali kalau kita tradingnya sterling ke yen. Nah, jadi kalau sterling ke yen, GBP JPY, walaupun ada penguatan pada indeks dolar, kecenderungan untuk pair tersebut tidak akan terpengaruh. Jadi, teman-teman perhatikan nanti kekuatan indeks akan mempengaruhi juga untuk pergerakan harga sterling. Ya, karena ini pasangannya sterling atau GBP dengan USD. Gitu ya, itu range-nya teman-teman bisa perhatikan, nanti bisa dicoba buy di bawah, di level ini ya, di level 1.3570, cari posisi buy dengan manajemen resiko, dan mungkin di level 1.3650 teman-teman bisa ambil posisi sell, karena itu resisten yang cukup signifikan kalau saya lihat. Itu ya, untuk sterling ada pertanyaan, teman-teman? Cukup jelas? Jelas ya? Oke. Kita lanjut ke, ada request nggak nih untuk Forex? Untuk Forex ada request, kita lanjut ke Nasdaq. Kenapa? GBP, JP. Oh, USD, JPY ya, yen ya. Oke, yen. Yen kalau kita lihat dari pergerakan harga memang beberapa hari terakhir itu ada pembelian yang cukup signifikan ya. Kalau kita lihat kemarin setelah ini pakai time frame daily, teman-teman lihat kemarin ini ada pola symmetrical triangle yang sudah di breakout ini ya. Ini polanya, jadi kalau 4 jam pun ini akan jelas banget. Teman-teman perhatikan. Ya, ini polanya. Ya, ini atas yang jadi tahanan atasnya, dan bawah kita bisa lihat ini beberapa support harga gelombang bawahnya dan udah di breakout. Nah, setelah breakout ini kita lihat tekanan belinya cukup signifikan, bahkan kemarin sampai ke level 11200 kalau saya nggak salah ya, 112.00 itu yang tertingginya, dan koreksi lagi. Nah, kalau kita lihat ya setelah harga menyentuh level 12 ini ya, ini level atasnya. Nih. 112
1.00, ya ini resistennya, kemudian tertahan lagi. Dan kalau kita lihat setelah harga tertahan, ini juga tertahan di level support. Support ini merupakan area resisten sebelumnya ini. Ini teman-teman perhatikan gelombangnya ya. Ini gelombangnya. Setelah breakout, perhatikan setelah breakout, dia mencari gelombang ini. Oke. Terkoreksi sedikit dan di breakout. Artinya gelombang ini udah berubah jadi apa, Cecil? Jadi apa? Jadi support ya, jadi support. Karena sebelumnya udah jadi pernah jadi resisten, jadi atap. Dan kemarin atau semalam saya lupa ya. Ini pergerakan tertahan di level ini pas banget. Di level ini tertahan di 110.80 kalau saya nggak salah ini kemarin. Nah ini. Ya, 110.82. Nah ini ya. Ini tahanan kemarin dan pas di area itu terjadi reaksi lagi. Kalau saya lihat pergerakan harga, di kecenderungannya masih akan bermain di range ini ya, range atasnya. Kalau saya lihat di 112.00 dan range bawahnya masih di level kemarin. Ini pergerakan harga kemungkinan besar akan berfluktuasi di sini. Ya, untuk jangka pendek, teman-teman bisa ambil posisi untuk hari ini mungkin ya. Saya perbesar ini. Kita lihat ini range atas, range bawah. Dan di sini kita bisa lihat ada signifikan support, ya, signifikan support yang udah di breakout, sekarang jadi resisten di 111.70. Ini area sell, jadi masuk ke sini udah masuk ke area supply. Teman-teman bisa ambil posisi sell sebenarnya kalau pergerakan harga masuk ke level ini. Nih. Nih. Iya. Area resisten sekaligus juga area supply di sini. Karena pernah terjadi ranging di sini ya. Patokannya harga tertinggi kemarin. So masuk ke sini 111.70 teman-teman bisa sell. Resikonya di mana? Resikonya di atas harga tertinggi kemarin itu aja. Tapi kalau saya lihat di sini kemungkinan besar akan ada reaksi 111.70. Itu area sell. Kemudian area buy teman-teman bisa lihat di bawah sini ya. Di bawah sini juga ada support yang cukup signifikan karena sebelumnya ini pernah jadi support. Di breakout jadi resisten, di breakout artinya di sini udah jadi support lagi. Ya, jadi kalau teman-teman mau buy, mungkin level pembelian yang bagus itu ada di 111.30. Ya. Di sini 111.30 adalah area support atau area pembelian, dan ini masuk ke level demand-nya. Ini Pak Musami, tapi secara tren kita lihat untuk yen masih up. Untuk yen masih up kalau saya lihat, karena ini di sini ada signifikan buyer-nya di sini. Itu ini koreksi wajar. Kita lihat kalau high yang sebelumnya ini di breakout artinya akan ketemu ke high yang baru lagi. Gitu ya. Tapi untuk jangka pendek teman-teman bisa ambil peluang di sini. Buy di 111.30 atau sell di 111.70 itu range-nya untuk jangka pendek. Gitu ya, Pak Musami. Yang lain untuk forex ada request? Lanjut ke Nasdaq. Lanjut ya. Ya, Nasdaq. Ada yang ambil buy nggak kemarin? Ada yang ambil buy nggak nih kemarin Nasdaq? Belum ada yang berani trading Nasdaq ya. Kemarin udah kita analisa sama-sama bahwa pergerakan harga Nasdaq itu berada di level support yang cukup signifikan, yaitu support daily ya di sini 14.400-an. Ini level supportnya, di mana ini adalah support signifikan karena merupakan support daily-nya. Ya, dan kemarin kita lihat pergerakan harga naik tuh ketika sampai ke level lantai ini atau support ini, pergerakan harga kembali naik untuk mencari level resisten. So teman-teman untuk hari ini kalau saya lihat walaupun kemarin terjadi pembelian yang cukup besar di sini ya. Jadi ini levelnya kemarin. Ini saya perkecil lagi time frame-nya ke 4 jam. Teman-teman bisa lihat ketika mendekati atau berada di level support di 14.400, ini terjadi pembelian cukup signifikan kemarin. Hingga harga bergerak ke 14.750-an kemarin. Jadi ada sekitar 300
50 poin dari bawah sampai ke atas ini. Nah, sebenarnya kalau teman-teman kemarin ambil buy ya, kemarin juga udah saya sampaikan di 14.300 atau 14.000 pas itu jadi level stop loss kalau mau ambil buy kemarin. Dan kita lihat ini cukup besar juga ya kenaikannya. Nah, namun kalau saya lihat dari tutup candlestick daily ini tutupnya belum terlalu signifikan, artinya belum ada tanda-tanda pembalikan arah atau tanda-tanda candlestick buyer-nya ya belum muncul nih. Jadi walaupun kemarin tutupnya bullish, tapi masih di bawah dari harga kemarin. Nah, jadi belum ada candlestick bullish yang signifikan, artinya mungkin akan terjadi tekanan lagi atau harga akan bermain di level support ini untuk menentukan selanjutnya. Artinya teman-teman kalau ketemu harga lagi di 14.400 sebenarnya masih bisa buy. Ya, syaratnya harga tidak breakout dari support ini, support signifikan ini. Ya, jadi bisa dicoba nih untuk ambil karena kalau kita lihat koreksinya cukup banyak juga dari 15.700-an sampai ke 14.400-an, ada sekitar berapa tuh? 1.300-an ya, 1.300 poin dikoreksi dari atas ke bawah. Bisa diambil nih kalau memang teman-teman mau. Tapi tetap pakai manajemen resiko di 14.300 itu udah mesti dipasang stop loss. Ya, untuk Nasdaq kalau mau ambil posisi buy. Gitu ya. Saya pikir juga ini teman-teman belum terlalu tertarik lagi untuk trading di Nasdaq. Tapi saya infokan bahwa ini peluangnya bagus karena pergerakan harga sudah berada di level support. Silakan kalau ada yang tertarik ambil peluangnya ya. Dan ini selanjutnya kita trading di kita analisa ke minyak. Oke, jadi kemarin pergerakan minyak ini sudah breakout ya dari level resisten, di mana sebelumnya level tahanan atasnya itu berada di harga 76.9 dan berhasil di breakout. Dan saya juga sempat sampaikan bahwa level resisten selanjutnya ada di level 79. Ya, tepatnya ada di 79.9. Itu resisten yang pernah terjadi di bulan Oktober 2014. Ya. Jadi itu tahanan atasnya, dan kita bisa lihat bahwa pergerakan harga masih cenderung untuk menuju ke resisten tersebut. So, untuk teman-teman yang punya posisi sell di bawah dari harga tertinggi kemarin, tolong diperhatikan marginnya ya. Tolong diperhatikan ketandananya karena saya juga belum tahu apakah 79 ini kuat atau lemah sellernya. Kalau resistennya kuat, otomatis akan terjadi koreksi lagi untuk harga. Koreksi pertama tentu saja di area resisten kemarin yang sekarang fungsinya udah berubah jadi support harga atau di 76.9. 76.9 sekarang fungsinya udah jadi support. Support kuat karena udah pernah jadi double top kemarin. Sekarang udah jadi support artinya. Nah, jadi teman-teman nanti tolong diperhatikan ya untuk posisi sell yang masih di bawah 76, lihat reaksi harga ketika sampai di 77 ya, 76.9. Kalau ternyata tekanan sellernya masih kuat ya tahan aja nggak apa-apa karena kemungkinan besar koreksinya juga akan lebih dalam. Kalau kita lihat dari support selanjutnya dari level 76.9 ini ada di 76 dan di 73 ya. Level ini jadi support penting nih. Level 73.7 73.2 ya. Ini support pentingnya. Karena pertama historical harga terendah pernah terjadi dan yang kedua ini adalah support dari uptrend line. Bisa nggak harga ke sini? Bisa. Tergantung lagi dari supply-nya nanti. Kalau sekarang kalau kita lihat pergerakan harga ini berada di level resisten, mendekati level resisten. Kita lihat nanti apakah sellernya banyak atau akan kembali ada pembelian. Kalau saya lihat dari level 79 atau 80 di resisten selanjutnya ada di 84. Resisten selanjutnya jika harga lewat dari 80, itu potensi pergerakan harga selanjutnya bisa ke 84. Ya. Ingat secara tren pergerakan masih naik dan kalau kita lihat bayarnya cukup signifikan di level-level 77 ini. Walaupun sekarang harga tergolong harga tinggi ya. Ya. Nanti jam 21.30 juga
data yang dirilis nanti pasti mempengaruhi pergerakan harga minyak ini. Itu teman-teman yang trading minyak nanti coba diperhatikan nanti malam ya. Oke, ini ya gambarannya support-supportnya jelas. Dan ini saya rubah karena kemarin resistennya udah di breakout, artinya level ini udah jadi support. Jadi warnanya saya rubah jadi warna merah. Nah, level support merah, level merah ini adalah level support dan yang hijau resisten. Itu ya. Ini jadi level-level penting yang mungkin bisa teman-teman aplikasikan ke MetaTrader-nya biar tahu level-level pentingnya ya. Oke, untuk minyak ada pertanyaan, teman-teman? Pak Mustami, cukup ya? Pak Firly, cukup ya? 11 ya? Ya kita lihat, mudah-mudahan sih kalau saya lihat di sini volumenya udah kecil dan udah muncul nih seller-sellernya dari 4 jam pun udah kita lihat sellernya udah mulai ada, tidak kelihatan nih. Naiknya juga sudah berat, sellernya juga udah muncul. Walaupun kita belum melihat yang mana yang lebih signifikan. Karena kan masih kecil-kecil volumenya. Kalau nanti candle merahnya muncul secara signifikan, artinya di sini akan terjadi koreksi lagi. Kita lihat nanti. Oke, ini kita masuk ke pair terakhir. Ke gold ya. Ya. Gold secara tren, gold ini sudah ada potensi untuk naik ya. Kalau saya lihat dari trend line yang sudah di breakout, ini kan kemarin falling wedge, di breakout, ini ada potensi untuk pergerakan harga ini menuju ke level gelombang tertinggi terdekat. Kalau kita lihat gelombang tertinggi terdekat itu ada di level ini. Ini kalau saya gambarkan, maka resistennya ada di 1776 sampai 1786. Ini mungkin jadi resisten yang signifikan. Namun kita lihat sekarang pergerakan harga ini terkoreksi lagi karena didorong dengan penguatan dolar. Ya, tapi untuk turun pun saya lihat agak sulit karena di sini sudah ada tahanan. Bukannya nggak bisa turun lagi, bisa. Tapi di bawah sini sudah banyak tahanan untuk harga emas. Ya. So, kalau kita lihat pergerakan sekarang ini masuk ke level support ya, masuk ke level support di mana sebelumnya level biru yang transparan ini merupakan level resisten. Nah, kita lihat ya di level ini nanti. Kalau dari candlestick sebelumnya ini belum ada yang tutup di bawah dari trendline yang transparan ini ya. Jadi walaupun dia turun tapi tutupnya tetap di atas nih. Dia coba retest, kalau istilahnya itu di retest ya, dicoba dulu di bawah ini kuat enggak. Tapi sampai sekarang kita lihat support ini masih kuat untuk menahan pergerakan harga. So mungkin nanti kalau data dari ADP itu negatif, ini bisa ngangkat lagi untuk harga emas ya. Tapi sebaliknya kalau ternyata datanya positif ya mungkin akan ada terjadi koreksi lagi untuk harga emas ini. Jadi kalau kita lihat untuk signifikan support saya lihat ada di level 1745. Itu masih jadi signifikan support di mana kalau teman-teman nanti ketemu di level tersebut ya itu bisa ambil posisi buy. Level 1744 sampai 1737 itu jadi level demand. Nih kalau saya gambarkan atau saya lihat ada flag-nya ya, teman-teman bisa perhatikan nanti di level 45 tersebut akan ada flag nih di 15 menit kalau nggak salah. Nah. So, kalau mau buy, pilihannya ini ya. Pilihannya ada 2. Buy selagi harga bergerak di atas trendline ini atau di level 50-an, kan 50 juga jadi support ya. Kemarin harga bergerak tertahan di level 50 udah jadi support, artinya teman-teman bisa ambil posisi buy selagi pergerakan harga masih di atas 50 atau nanti ketika pergerakan harga masuk ke area flag. Ini di 15 menit saya lihat kemarin setelah breakout di sini ada flag. So flag ini bisa kita tandai sebagai area demand ini ya. Ini ya, ini bisa kita tandai sebagai area demand. Ini levelnya dari 1744 sampai 1737. Ya. Ya, 36 ya, 3637 nih. Nah, jadi kalau nggak mau buy sekarang, takut ya. Walaupun ini kalau kita ngomong secara teknikal, jelas bahwa trend line-nya udah di breakout ya, potensi ke atasnya lebih besar nih.
Tapi kalau teman-teman takut cari harga terbaik, nyari reaksi harga, ya di sini teman-teman bisa ambil posisi buy. Pilihannya di level 4 hari ini ya. Nanti coba teman-teman cari flag aja deh. Di 15 menit, kemudian ditarik area di situ. Nah, ini di sini bisa jadi area beli. Karena selain dari flag juga di sini pernah jadi support harga. Jadi di sini cukup signifikan kalau saya lihat area demand-nya. Bisa dicoba nanti kalau sampai ke level tersebut ya. Kita lihat pergerakan harga emas. Tapi untuk saat ini ya, mungkin kalau kita mau jadiin range untuk pagi sampai dengan sore nanti, kita bisa ambil harga tertinggi kemarin sebagai resisten 1770 ya kemarin ya. 1770 sebagai resisten, dan bawahnya kita bisa lihat bahwa di 1747 ini udah jadi support. So range-nya masih akan bermain di level ini mungkin sampai dengan ADP nanti. Ya, jadi teman-teman, sekarang kalau kita melihat cenderungan harga masih turun karena penguatan dolar, ya silakan cari posisi sell kalau memang mau sell ya. Tapi ingat, nanti data ADP ini akan sangat mempengaruhi untuk harga emas. Ya, kalau kita pakai strategi yang kemarin saya ajarkan, carilah posisi-posisi terbaik untuk teman-teman cari koreksi harga atau reaksi harga. Paling tidak teman-teman dapat 1 poin udah cukup. Ya. Mau 1 hari 1 poin, mau 1 minggu 1 poin, yang pasti dari 20 hari range normal emas, masa sih teman-teman nggak bisa dapat 1 poin atau 1% dari pergerakan harga emas. Tinggal teman-teman cari area-area terbaik aja untuk masuk pasar. Kalau belum ketemu setup-nya, kalau belum ketemu area terbaiknya, jangan coba-coba masuk. Ini kan kadang-kadang orang rugi itu karena gatel tangannya ya, atau karena pengen profitnya lebih besar. Saya pun juga kadang-kadang seperti itu. Artinya gini, saya udah tahu area support, saya beli, melihat harga tuh udah naik, tapi ngerasa kecil banget untungnya, padahal udah masuk target kita, 3 poin, 5 poin, pengen 10 poin, saya sering kayak gitu juga. Akhirnya harga koreksi lagi, koreksi lagi dan nggak jadi profit. Nah itu kan. Jadi sekali lagi saya sampaikan, trading itu harus jelas ya. Jelas maksudnya apa? Masuk di harga yang jelas, baik itu di support atau di resisten, stop loss-nya jelas dan take profit-nya jelas. Itu yang paling penting ya. Oke teman-teman, untuk emas udah dapat gambarannya ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Dari Sparta nih, dari beberapa pair tadi yang kita analisa sama-sama, yang mana yang melihat ada peluang besar untuk ditradingkan hari ini? Oil, ambil posisi apa? Sell ya? Oke, selagi pergerakan harga di bawah 80, saya juga masih condong untuk ambil posisi sell ya, untuk harga minyak. Harga tertinggi sejarah ya? Gini, kalau kita melihat di 2014, itu resistennya di 79,9. Tapi sebelumnya lagi ada yang lebih tinggi lagi ada historicalnya ada yang lebih tinggi lagi. Namun kalau kita lihat yang signifikan itu ada di 79,9. Bukannya historical yang paling tinggi, enggak. Ada lagi yang lebih tinggi. Tapi mudah-mudahan level 79 ini jadi resisten yang kuat. So, kecenderungannya mungkin akan ada koreksi. Tinggal kita belum tahu apakah koreksinya besar atau koreksinya kecil. Kalau sekarang pergerakan harga ini termasuk udah koreksi nih. Dari 79 ke 78 ini udah koreksi nih, pergerakan harga. Nah, tinggal kita lihat seberapa banyak sellernya. Kalau sellernya banyak, otomatis koreksinya akan lebih dalam. Tapi kalau sellernya kecil, ya artinya koreksinya cuma sedikit aja tuh. Ya. Tapi kalau kita ngambil di area resisten, contoh teman-teman cuma ngambil 1 poin tuh di harga 79,5, ya ngambilnya 1 poin ke 78,5, ya itu udah signifikan juga. Ya, kita cuma cari resisten yang signifikan, kita sell, target cuma 1 poin, udah dapat pasti. Ya. So, untuk kecenderungan memang kalau saya pribadi sih lebih condong untuk ambil posisi sell daripada buy untuk minyak. Apalagi untuk jangka panjang. Maafnya gini, kalau kita melihat pergerakan harga sekarang kan belum kelihatan koreksi yang signifikan, kecuali kemarin sampai ke harga 60 sekian ya. Nah, kita cari aja nanti koreksi-koreksi yang kecil dari pergerakan harga untuk jangka panjangnya. Bukan untuk long term ya. Kalau long term saya belum tahu nih, bisa jadi memang trennya kuat ke atas. Jadi yang kita cari ini cuma koreksi-koreksi harga dari tren kenaikan minyak.
Oke ya, jadi kalau untuk Spartan ambil minyak, Diamond, dari beberapa pair tadi, yang mana yang paling tertarik atau melihat peluangnya hari ini? Kalau emas ini jelas nggak peluangnya sebenarnya? Hari ini jelas nggak? Atau masih belum jelas ya? Secara tren juga saya melihat pergerakan harga emas ini masih belum jelas atau dia masih main di range ya, 70 sampai 50 itu range-nya. Dan pergerakan selanjutnya memang masih belum jelas karena menunggu data kalau saya lihat. Kenapa? Scalping bisa. Scalping bisa. Kalau teman-teman mau scalping bisa. Tapi syarat kalau kita mau scalping itu jangan trading ketika berita dirilis itu aja. Kalau pergerakan harga lagi hektik atau ada berita besar atau ada pidato, jangan trading scalping. Kalau mau scalping, cari market yang lagi tenang, ya. Atau pergerakannya mas, kita bisa baca range-nya, itu bisa scalping. Kalau nggak bisa, jangan. Kalau ini kan kita bisa lihat nih, range-nya juga jelas. Kalau masih di 1750 kemarin tertahan terus kan. Untuk naik ke atas juga di 1760 itu juga masih berat untuk ke atas. So, bolak-balik pergerakan harga. Masih nunggu data. Nah, makanya kalau scalping itu dapat 10 poin ya. Oke. Jadi kalau untuk Diamond, apa yang paling jelas melihat hari ini peluangnya yang bisa diambil dari forex atau komoditas atau indeks yang mana? Bu Evi, Pak Ian, Pak Bustomi? Masih oil ya. Jadi ngelihat yang signifikan untuk peluangnya hari ini ke oil ya. Karena masuk ke kenapa? Sterling sell. Naik lagi. Oke. Mungkin level 13650 bisa jadi area sell. Untuk Garuda, yang mana yang bisa diambil? Ya? Forex, apa yang dilihat? Peluang yang mana? Euro dan pound sterling. Melihat peluangnya di situ. Untuk scalping aja, oke. Buy sell ya. Pergerakannya masih range-nya sempit, jadi bisa buy sell. Kalau mau melihat pergerakan yang cukup besar ya di sterling, tapi kalau melihat pergerakan dengan volume kecil ya di euro. Silakan dipilih aja mau scalping yang mana. Oke ya teman-teman ya, ada pertanyaan? Mungkin ada masukan atau request, silakan. Sebelum saya akhiri, nggak ada? Cukup jelas ya? Oke. Oke, baik teman-teman, untuk analisa pagi ini saya akhiri ya. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Ingat, tradinglah dengan bijak. Oke, semoga teman-teman dapat mengambil profit di hari ini dan selamat trading dan selamat pagi. Thank you. Thank you.